Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana hasil dari musyawarah atau musyawarah Majelis Syuro ke-9 yang disampaikan juga oleh Presiden PKS, di mana PKS mengusung bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kemudian tadi sebelum itu kita juga dengarkan bagaimana Pak Fahri menjelaskan kepada kita siapa saja nama-nama yang berpotensi atau menjadi kandidat pendamping Pak Prabowo Subianto. Mungkin juga bisa diberikan pandangan mengenai hal ini Bang Andri, karena Pak Fahri terlebih dahulu mempersilakan Bang Andri untuk bisa memberikan komentar. Ya, saya baru tahu tuh judulnya Erlangga tak dipilih, Prabowo goodbye ya. Oke. Saya ingin menyampaikan bagaimana suasana tadi malam, Putri. Suasana yang pertemuan di kantor Partai Golkar itu adalah pertemuan resmi pertama Koalisi Indonesia Maju dan dipilih kantor DPP Partai Golkar di mana Pak Erlangga Ketua Umum Partai Golkar. Suasananya sangat hangat, penuh rasa kekeluargaan dan sangat solid. Nggak ada pusing-pusing untuk bisa menentukan memilih. Bahkan dalam pertemuan itu kita sepakat kemarin brainstorming. Kita sepakat untuk menyiapkan program untuk memastikan keberlanjutan program Pak Jokowi, fondasi yang sudah dicandangkan oleh Pak Jokowi akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan sehingga seluruh partai sepakat akan mengirimkan pakar-pakar terbaiknya untuk menyusun program kerja. Bagaimana melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Yang kedua, dalam pertemuan selanjutnya juga disepakati akan dibentuk tim pemenangan. Jadi sangat-sangat hangat, sangat-sangat penuh kekeluargaan, penuh canda, tawa. Jadi judulnya Putri itu menyesatkan benar itu. Gak Bang, ini kan kemungkinan nggak ada saja kan. Dan intinya apa? Kenapa saya bilang menyesatkan? Karena koalisinya sangat solid. Golkar sangat solid. Jadi PAN juga sangat solid. Dan semua sepakat tadi malam itu bahwa kita akan memilih cawapres dengan cara musyawarah untuk mufakat itu. Dan seluruh ketua umum itu komit dengan apa yang ditandatangani. Gitu loh. Baik. Gitu kalau loh. semuanya sangat solid Pak Nurdin, dan ternyata kalau memang hasil musyawarahnya ternyata tidak memilih Pak Erlangga, Golkar akan legowo mengenai hal ini? Dalam politik itu semua kemungkinan bisa terjadi. Tetapi untuk ini kita tidak boleh berandai-andai, Putri. Dan insya Allah Golkar akan tetap solid di dalam koalisi Indonesia Maju. Karena ini keputusan ini bukan sesuatu yang secara tiba-tiba. Pak Erlangga itu tidak memutuskan sendiri, itu dilakukan pengkajian secara mendalam di antara Partai Golkar, konsultasi dengan para senior partai, ketua dewan pembina, ketua dewan penasehat, ketua dewan pakar, ketua dewan etik, Pak Yusuf Kalla sebagai senior Partai Golkar, baru memutuskan untuk memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden. Jadi tidak semudah itu dan kita tidak akan berandai-andai seperti itu. Dan insya Allah Golkar akan tetap solid dan saya yakin juga Pak Prabowo sangat-sangat mempertimbangkan daripada dalam segala hal kemampuan Pak Erlangga secara personal maupun soliditas daripada Partai Golkar, infrastruktur yang sampai kepada tingkat paling bawah di RT RW itu Golkar punya struktur sampai tingkat bawah dengan sumber daya manusia yang mumpuni, sangat militan dengan caleg-caleg yang handal. Insya Allah Pak Prabowo aspek-aspek itu tentu dipertimbangkan. Tapi politik itu memang juga kepentingan dan saya yakin bahwa Pak Prabowo kan sudah sangat berpengalaman yang ketiga kalinya sebagai incumbent, sangat mempertimbangkan berbagai aspek untuk mengakomodir semua kepentingan. Dan saya yakin Pak Prabowo tahu bahwa politik atau kepentingan adalah kekuasaan. Bagaimana merebut kekuasaan, maka perlu kerjasama. Baik, politik itu kepentingan Pak Fahri. Bagaimana kemudian mengakomodir semua kepentingan dari ketua umum partai-partai yang mendukung tersebut. Tapi nanti ya Pak Fahri, kita akan bahas setelah jeda berikut ini.